Shalom Jemaat GK Glory yang terkasih. Kami menyambut Bapak Ibu yang baru saja bergabung bersama dengan kami dimanapun Anda berada, baik di Surabaya, di Indonesia ataupun di luar negeri. Saat ini kita semua disatukan oleh kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhanlah yang memanggil setiap dari kita untuk datang beribadah kepadanya pada hari ini. Selamat beribadah. Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus, selamat hari Minggu dan selamat pagi. Kita bersyukur bahwa setiap dari kita sudah dipanggil oleh Allah untuk datang menyembahnya pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus menolong kita untuk menenangkan diri di hadiratnya, mengarahkan hati kita hanya kepadanya. Mari kita bersaat teduh bersama-sama. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa,
Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Mari kita memuji namanya, kita sembah Dia, kita puji rahmat Yesus yang indah. Rahmat Yesus yang indah, hapuskan dosaku, tak dapat kulukiskan dengan pujianku. Dosaku ditanggungnya, jiwaku bebaslah. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra, yang teramat tinggi dan teramat indah, anugerahnya cukup bagiku, melebihi segala celaku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah. Rahmat Yesus yang indah pada yang tersesat. Siapa yang mau percaya dapat keselamatan. Belenggu dipatahkannya dan beri kelepasan. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku.
kita datang pada Tuhan dalam doa. Oh, terpujilah rahmat Engkau Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kami. Engkau sudah naik ke kayu salib. Engkau mati memberikan nyawamu. Dan Engkau bangkit dan menang, membebaskan kami dari kutuk dosa. Dan Engkau tidak meninggalkan kami sendirian. Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus untuk membakar hati kami dengan kasih-Mu, dan juga untuk menuntun langkah kami dalam perjalanan hidup kami hari lepas hari, pun dalam ibadah ini. Kami juga bersyukur karena Engkau sudah mengundang kami pada hari ini untuk datang ke meja perjamuan-Mu yang kudus itu ya Tuhan. Dan Tuhan, ketika kami hendak datang ke meja perjamuan-Mu itu, kami sungguh mengingat Tuhan bahwa kami adalah orang yang tidak layak. Bersama-sama kami mengakui bahwa kami berdosa di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sering kali gagal melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami sering sekali mendukakan hati-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu kami segenap umat-Mu pagi hari ini datang kepadamu. Engkau yang menyelidiki hati kami. Engkau yang mengetahui segala noda dan celah di sana. Dan kami percaya bahwa Engkau mengampuni dan akan memulihkan kami. Tuhan, kami akan datang terus menyembah-Mu sekarang. Tuhan, biarlah Engkau menerima persembahan kami, pujian kami, dan Engkau melawat kami lewat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami membuka ibadah kami pada pagi hari ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Ibrani 10 ayatnya 19-20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Silakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, karya yang terbesar dari Tuhan kita Yesus Kristus adalah ketika Ia memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita. Oleh karena itu sudah layak dan sepantasnya kita datang untuk menyembahnya sekarang. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya yang terbesar dari-Mu Tuhan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku
Sungguh Engkau Allah yang layak untuk dipuji. Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang maha kudus, dan Engkau Allah yang mengasihi kami. Oleh karena itu jemaat, mari kita datang kepadanya. Sebelum kita menaikkan doa-doa kita, mari kita mohon kepada Tuhan Yesus untuk meraih kita, untuk membawa kita dekat kepadanya. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu, ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Saat berdoa adalah saat yang indah ketika kita datang mendekat kepadanya. Sungguh indahnya walau sejenak beserta-Mu, Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu dengan-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Mari kita berdiri bersama-sama. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Ke sisi-Mu, Tuhanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang dalam doa pribadi kita sekarang pada Tuhan. Dia bukan Tuhan yang jauh, Dia Tuhan yang dekat. Berserulah kepadanya, datanglah kepadanya, ajukanlah segala permohonanmu, keluhanmu sekarang. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang mendengar doa kami. Karena Engkau bukan Tuhan yang jauh, Engkau Tuhan yang berinisiatif datang mendekat kepada kami. Oleh karena itu dengarkanlah doa anak-anak-Mu yang ada di layar, yang sedang berkumpul secara virtual sekarang.
dengarkanlah doa kami ya Tuhan, dan jawablah sesuai dan seturut dengan waktu dan belas kasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami naikkan doa pribadi ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa untuk beberapa pokok doa syafaat. Kita berdoa yang pertama untuk bangsa dan negara kita, dan yang kedua kita berdoa bersama juga untuk gereja kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami menyerahkan jikalau di bulan November ini ada rencana pemerintah akan segera mengatur pembagian dari vaksin COVID-19 ini. Tuhan, kiranya Engkau menolong, memberikan hikmat bijaksana kepada pemerintah kami, boleh mengatur prioritas pembagian dari vaksin ini. Dan Tuhan, biarlah dengan pembagian vaksin ini juga masa pandemi ini boleh perlahan-lahan berlalu daripada kami, dan situasi negara kami juga boleh semakin membaik. Dan Tuhan, kiranya Engkau juga menolong perekonomian negara kami secara keseluruhan bisa pulih seperti sedia kala, dan bangsa kami boleh maju ya Tuhan, sesuai dan seturut dengan belas kasihan dan rencana-Mu. Tuhan, kami juga menyerahkan gereja kami yang terus bergumul untuk menemukan bentuk yang baru Tuhan di masa new normal ini. Tuhan, berkatilah para pemimpin kami, kiranya Kau memberi hikmat bijaksana kepada mereka, agar di dalam masa pandemi ini ya Tuhan, mereka boleh menentukan arah-arah kebijakan, dan terus juga Tuhan berjuang bersama-sama untuk melayani gereja-Mu, umat-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap jemaat kami yang terdampak dari pandemi ini. Mereka yang kehilangan orang-orang yang dikasihi oleh karena pandemi ini. Mereka yang kehilangan pekerjaannya. Mereka yang harus berjuang menemukan ladang pekerjaan yang baru. Mereka juga yang harus berjuang di rumah karena anak-anak yang bersekolah di rumah. Mereka yang harus menemukan juga cara-cara yang baru di dalam kehidupan mereka. Tuhan, sertailah kami, karena kami tahu Tuhan, walaupun di tengah badai, Engkau tidak meninggalkan kami. Tuhan, tolonglah gereja kami. Tuhan, inilah seru doa kami, dan kami mau akhiri doa kami dengan doa seperti yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama menyatukan hati kita. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Paduan suara Blessing akan membawakan sebuah virtual choir yang akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita disatukan dalam perjamuan.
Selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pagi ini saya ingin membawakan firman Tuhan dengan tema makna perjamuan kudus. Karena itu sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan uraiannya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pagi ini kami diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini kami akan membaca firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus boleh menolong kami, khususnya hamba-Mu yang sederhana, yang lemah ini, Tuhan mampukan dia. Terima kasih Tuhan, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membuka firman Tuhan dan membaca dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 27. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 27. Demikian firman Tuhan tertulis. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus, malam sebelum Kristus ditangkap, ia bersama 12 muridnya mengadakan perjamuan terakhir yang di dalam bahasa Inggris disebut The Last Supper. Perjamuan terakhir yang pada masa kini disebut perjamuan kudus adalah suatu aktivitas rohani yang paling hikmat dan penuh makna bagi orang percaya. Mari kita bersama-sama akan pelajari apa makna perjamuan kudus. Yang pertama, saudara, melalui perjamuan kudus kita diingatkan akan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus. Di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 24 tertulis, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu sekalian, di dalam bahasa Yunani kata
diserahkan, para didomi, itu menjelaskan setelah Kristus menyerahkan diri kepada musuh-musuhnya, mereka menyiksanya, menghinanya, dan memperlakukannya semena-mena. Sebagai anak Allah, tentu dia sanggup membela dirinya. Tetapi Yesus rela memikul penderitaan ini. Bagi siapa? Bagi kamu. Artinya demi kepentingan kita. Maka setiap kali kita mengadakan perjamuan kudus, kita harus mengingat apa yang Kristus sudah derita. Lalu di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 25 juga tertulis, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Di dalam Lukas pasal 22 ayat 20b, di sana tertulis, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu. Bapak Ibu sekalian, darah itu adalah nyawa dari makhluk hidup. Ketika darah Kristus ditumpahkan, itu berarti ia akan mati. Bagi siapa? Bagi kamu, artinya demi kepentingan kita. Jadi kita harus selalu ingat akan pengorbanan Kristus ini. Nah sekarang saudara, mari kita coba untuk menghayati seberapa hebat penyiksaan fisik dan penderitaan Kristus waktu ia disalib. Ada seorang bernama Jim Caviezel. Dia adalah pemain tokoh Yesus dalam film The Passion of the Christ. Jim Caviezel bersaksi, selama pembuatan film ini, ia disambar petir, tidak sengaja tercambuk, bahu terkilir, dan menderita pneumonia dan macam-macam yang lain lagi. Ketika Jim dicambuk, meski punggungnya sudah dilapisi kayu, ada ujung cambuk yang mengenai bagian kulit rusuknya, dan ia berteriak kesakitan dan hampir pingsan rasanya. Ketika digantung di atas kayu salib, Jim kedinginan dan jantungnya berdebar kencang. Dokter sarankan supaya adegannya dihentikan, tapi Jim tetap minta dilanjutkan. Bapak Ibu sekalian, dari kesaksian Jim Caviezel ini, kita melihat bahwa penderitaan Kristus itu bukan main-main. Itu adalah sesuatu yang sangat serius sekali. Nah, pertanyaan kita adalah, mengapa Kristus mau menjalani siksaan dan kematian yang sangat mengerikan ini? Nabi Yesaya menjelaskan demikian. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Penyaliban adalah hukuman yang paling sadis, dan itu dikenakan pada Kristus. Sejak ia menyerahkan diri di Taman Getsemani sampai disalib di Bukit Golgota, tubuh Kristus betul-betul diremukkan seperti nubuat Nabi Yesaya. Jadi di sini kita melihat penyaliban Kristus adalah kehendak Allah. Kematian Kristus adalah suatu keharusan karena dia rela menyerahkan diri sebagai korban penebus salah. Apakah sebetulnya korban penebus salah itu? Bapak Ibu sekalian, kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa telah merusak relasi Tuhan dengan manusia. Ditambah lagi dengan berbagai pelanggaran yang terus dilakukan manusia. Ini betul-betul membangkitkan murka Tuhan atas manusia. Murka Tuhan jangan hanya diartikan sifat kemarahan Allah yang kalap seperti kemarahan manusia. Murka Allah adalah reaksi Allah yang kudus bila berkonfrontasi dengan dosa. Manusia manakah yang mampu mempersembahkan korban penebus salah untuk meredakan murka Allah dan mendamaikan Allah dengan manusia?
Di dalam perjanjian lama, binatang yang dikorbankan, tapi ini hanya bersifat sementara. Tapi di dalam perjanjian baru, Kristus adalah domba Allah. Ia betul-betul dikorbankan di atas kayu salib. Karena apa? Karena dia dianggap layak untuk membayar korban penebus salah. Bapak Ibu sekalian, mari kita melihat gambar ini. Ketika Yesus di atas kayu salib, apa yang terjadi dengannya? Ia menggantikan manusia untuk menerima hukuman dan murka Allah. Coba kita lihat, ada satu bogem yang sangat besar yang ada di atas kepala Tuhan Yesus. Itu adalah lambang murka Allah, saudara. Di atas kayu salib, murka Allah telah dijatuhkan kepada Kristus Yesus. Tuhan menghukum anaknya sendiri, Yesus Kristus, untuk kita. Dan justru melalui itulah, maka murka Allah telah diredakan oleh Kristus. Charles Spurgeon berkata, ketika Allah menyerahkan Kristus sebagai korban penebus salah, Ia menuangkan ke atas Kristus murkanya yang begitu mengerikan, sehingga itu adalah pembayaran lunas bagi api neraka yang kekal. Dan saudara-saudara, karena murka Allah sudah reda, Allah tidak lagi, saudara, menghukum manusia. Maka di atas kayu salib ini, Allah telah memperdamaikan manusia dengan dirinya oleh Kristus Yesus. Sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bagaimanakah respon kita terhadap semua pengorbanan Kristus yang begitu besar di dalam upaya menyelamatkan kita? Ada dua respon yang saya ingin bahas secara cepat di tempat ini. Respon pertama, kasihilah Tuhan dan layanilah Dia. Bapak Ibu sekalian, pada suatu hari ada seorang pemuda. Dia adalah anak bangsawan yang kaya, bernama Zinzendorf. Dia pergi ke satu museum. Di situ dia melihat sebuah lukisan tentang Tuhan Yesus yang terjatuh karena memanggul kayu salib. Di kepalanya ada mahkota duri yang tertancap dalam menembusi kepala Tuhan Yesus. Dan darahnya mengucur di sekujur muka Tuhan Yesus. Mukanya penuh dengan darah. Lalu ada sebuah tangan yang menunjukkan kepada satu tulisan demikian. Ini yang sudah aku derita bagi kamu. Sekarang apa yang engkau akan lakukan bagiku? Saudara-saudara, lukisan ini berbicara keras kepada Zinzendorf. Dan akhirnya dengan berlinang air mata, dia bertobat di depan Tuhan. Dia menyerahkan diri sebagai hamba Tuhan. Dan di kemudian hari, Zinzendorf ini terkena seorang misioneri yang mempunyai kontribusi yang sangat besar, di mana ia membangkitkan kesadaran gereja-gereja Protestan tentang pentingnya misi lintas budaya sebagai tugas yang paling mendasar dari gereja. Itu Zinzendorf, saudara. Lalu yang kedua, apa respon kita terhadap pengorbanan Kristus yang begitu besar ini? Yang kedua adalah jangan mau lagi diperbudak dosa dan hawa nafsu. Kenapa? Karena di atas kayu salib Kristus sudah membayar dengan nyawanya agar kita boleh dibebaskan dari budak dosa, saudara. Jangan lagi membiarkan dirimu diperbudak oleh kebiasaan buruk, oleh dosa-dosa yang sangat mendukakan hati Tuhan. Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu saya mendengarkan khotbah Pastor Edmund Chang dari Singapura, saudara. Dia dalam khotbah itu menceritakan satu kisah yang dia sebut
dengan judul Prisoner of His Own Appetite. Di dalam bahasa Indonesia terjemahkan menjadi tawanan karena hawa nafsu makannya. Saudara-saudara sekalian, cerita ini mengisahkan pada abad ke-14 di negara Belgia itu diperintah oleh seorang adipati yang bernama Renold III, Renold ketiga. Nah, saudara-saudara, satu hari adik dari Renold III ini bernama Edward, saudara, berhasil mengadakan kudeta dan menjatuhkan kakaknya yang bernama Renold III ini. Lalu Edward, saudara-saudara, memasukkan kakaknya ke sebuah rumah tahanan yang mirip dengan rumah burung walet ini. Nah, rumah ini, Bapak Ibu sekalian, itu dikasih jendela-jendela dan juga pintu masuk keluar yang sebesar ukuran badan manusia normal, saudara. Nah, di dalam rumah ini Renold ditaruh, saudara. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kalau manusia yang berbentuk tubuh normal, dia bisa keluar masuk rumah tahanan ini gampang. Tetapi tidak demikian untuk Renold III. Kenapa, saudara? Karena adiknya itu tahu hobi daripada Renold III ini, yaitu dia suka makan makanan yang enak. Maka setiap pagi, siang dan malam Renold III ini diberi makanan yang enak-enak, saudara. Dan Renold III ini makan dengan sangat lezat sekali, sehingga tubuhnya makin lama makin besar dan makin besar. Dan untuk itu dia tidak bisa keluar dari pintu masuk keluar yang sudah disediakan, karena badannya tidak bisa tembus lubang itu. Dan dia harus tinggal 10 tahun di rumah tahanan itu. Kenapa dia harus tinggal 10 tahun? Karena dia sudah menjadi tawanan karena hawa nafsu makannya yang besar itu. Hari ini banyak di antara kita membiarkan diri kita menjadi tawanan karena pola makan kita, karena pola kerja kita, karena pola hidup kita. Kadang-kadang karena nafsu kita akan mengejar harta, mengejar takhta, mengejar wanita. Ini juga memenjarakan kita. Ronald III harus menghabiskan waktu 10 tahun karena hawa nafsunya. Dan pada tahun ke-11 ketika Edward mati terbunuh oleh satu peperangan, Ronald baru dikeluarkan. Tapi setelah itu dia meninggal dunia karena komplikasi yang tidak bisa disembuhkan lagi. Inilah yang perlu kita waspada. Bapak Ibu sekalian, ini yang pertama, makna perjamuan kudus, mengingatkan kita akan penderitaan dan kematian Kristus. Lalu yang kedua, apa makna perjamuan kudus? Melalui perjamuan kudus, kita bisa menghayati kehadiran Kristus di tengah umatnya melalui Roh Kudus. Bapak Ibu sekalian, sejarah kekristenan menghayati kehadiran Kristus dalam perjamuan kudus dalam 4 pandangan. Pandangan yang pertama itu disebut dengan transsubstansiasi. Itu dipegang oleh Gereja Roma Katolik. Trans berarti berubah. Substansiasi itu substansi. Transsubstansiasi itu adalah perubahan substansi. Saudara, orang-orang Katolik itu mempercayai setelah imam mengucapkan berkat, substansi roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Nah, tentunya perubahan ini tidak bisa dilihat oleh mata, tapi diyakini dalam iman bahwa itu berubah. Yang kedua, konsubstansiasi. Itu dipegang oleh gereja Lutheran dan dicetuskan oleh Martin Luther. Kon itu berarti bersama-sama, substansiasi itu berarti substansi, konsubstansiasi itu berarti bersama-sama substansi. Artinya apa? Saudara, setelah rohaniwan mengucapkan berkat,
substansi roti dan anggur tidak berubah, tetapi kehadiran Kristus ditambahkan bersama-sama dengan roti dan anggur. Itu kepercayaan orang Lutheran. Lalu yang ketiga, saudara, pengingat. Gereja Protestan pada umumnya memegang pandangan ini yang dicetuskan oleh Zwingli. Saudara, orang Protestan melihat bahwa di dalam perjamuan kudus, roti dan anggur tidak mempunyai khasiat ilahi. Roti dan anggur hanya berfungsi sebagai pengingat akan penderitaan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Namun demikian saudara, ada pendapat yang keempat, yaitu yang dicetuskan oleh John Calvin, saudara, yakni spiritual presence, kehadiran ilahi. Ini dipegang oleh gereja-gereja reform. Saudara, menurut John Calvin, dia berkata, perjamuan kudus mempersatukan semua orang percaya sebagai anggota tubuh Kristus. Kristus tidak hadir, saudara, melalui roti atau anggur, tapi Kristus hadir di tengah orang percaya melalui Roh Kudus. Nah, pandangan ini, saudara, didukung dari Matius 18 ayat 20. Sebab di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi menurut pandangan pribadi saya, saudara, sebagai gereja yang memegang teologi reform, saudara, kita tidak saja mengamini roti sebagai pengingat akan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus, tapi kita juga percaya, saudara, ketika orang-orang beriman, saudara, bersama melaksanakan sakramen, kita yakin bahwa Kristus hadir di tengah-tengah kita, bukan secara fisik, tetapi melalui Roh Kudus. Biarlah setiap kita, ketika kita mengalami atau menerima sakramen, kita betul-betul bisa merasakan kehadiran Kristus melalui Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Yang ketiga dan yang terakhir, apa makna perjamuan kudus? Yang ketiga, saudara, ketika kita melaksanakan perjamuan kudus, kita sebetulnya menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali atau second coming. Di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara, di dalam Alkitab ada banyak sekali nubuatan-nubuatan yang sudah digenapkan, saudara. Kecuali ada satu nubuatan yang belum digenapi, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, saya percaya satu hari seperti yang Alkitab katakan, Yesus akan datang. Dia akan datang di dalam kemuliaan bersama dengan para malaikat dari surga, saudara, akan turun ke bumi, kedatangan yang kedua ini. Kalau dia datang, apa yang dia lakukan? Sebagaimana dicatat di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Saudara, yang pertama, orang-orang percaya yang sudah meninggal akan dibangkitkan dan diberikan tubuh kebangkitan. Lalu orang-orang percaya yang masih hidup, saudara, itu akan diubahkan dan juga diberi tubuh kebangkitan. Dan kita semua akan diangkat Tuhan ke surga. Saudara-saudara, ketika saya membaca firman Tuhan ini, saya merasa sangat senang sekali. Kenapa? Karena orang Kristen, saudara, kita mempunyai harapan akan masa yang akan datang. Kita percaya setelah mati ada kehidupan. Kita percaya ada surga, ada neraka. Tetapi permasalahannya adalah setelah saudara dan saya diangkat, bagaimana dengan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Bagaimana dengan orang tuamu, saudara-saudaramu, familimu, kenalanmu yang belum percaya Tuhan Yesus? Mereka juga akan dibangkitkan. Mereka juga akan diubahkan, saudara. Tapi mereka bukan diangkat ke surga, tapi akan dicampakkan ke dalam neraka. Di situ mereka akan menderita selama-lamanya. Saudara-saudara,
mengingat hal ini, saya sering berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berikanlah saya beban untuk memberitakan kabar sukacita, kabar dari Tuhan bahwa Kristus adalah juru selamat dunia. Beritakanlah kabar baik itu, supaya mereka yang belum percaya juga boleh menerima Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, pagi ini kami boleh merenungkan firman-Mu tentang makna perjamuan kudus. Perjamuan kudus bukan mengingatkan kami akan penderitaan dan kematian Kristus, tapi melalui perjamuan kudus kami boleh menghayati kehadiran Kristus melalui Roh Kudus yang ada dalam hati kami. Dan pada akhirnya perayaan perjamuan kudus mengingatkan kami kembali akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Tuhan, biarlah setiap kami melakukan perjamuan kudus ini, hal-hal ini yang mulia ini kami ingat senantiasa. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, pada kebaktian hari ini Tuhan Yesus mengundang setiap kita yang sudah dibaptis, yang sudah disidi, maupun yang sudah mempersiapkan hati untuk bersama-sama menerima roti dan cawan Tuhan. Dan sebagaimana kita telah mendengar firman Tuhan pagi ini, bahwa setiap kali kita menerima sakramen ini, kiranya kita juga mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Untuk itu, saya akan membacakan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 15 ayat 54b sampai dengan 57. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau pagi ini kami akan menerima roti dan cawan Tuhan untuk mengingatkan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus. Tapi bukan itu saja Tuhan, kami juga diingatkan akan kebangkitan Engkau dari kematian. Sehingga melaluinya maut boleh dikalahkan, manusia boleh diselamatkan, menerima hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau kuduskan setiap kami. Jikalau ada dosa-dosa tersembunyi di hati kami, Tuhan Engkau selidiki dan Engkau ampuni kami. Puji nama-Mu Bapa. Inilah seluruh doa kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Dekat ke Salib-Mu. Yesus dekat
masing-masing telah memegang roti. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada malam waktu Tuhan Yesus akan menyerahkan dirinya, Ia mengambil roti, sesudah mengucap syukur, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah menjadi peringatan akan aku." Mari kita bersama-sama mengangkat roti yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus. Makanlah. Setelah makan, Ia mengambil cawan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku." Mari kita bersama-sama mengangkat cawan yang melambangkan darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Minumlah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur kepada Engkau, karena pagi ini sekali lagi kami boleh menerima sakramen perjamuan kudus ini. Kami mohon kepada Engkau ya Tuhan, kiranya Engkau akan membangkitkan kasih kami kepada Engkau dan tekad kami untuk meninggalkan dosa-dosa kami semakin kuat dan semakin nyata. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang menjelaskan kepada kita makna dari perjamuan kudus. Dan kita juga sudah bersama-sama menghampiri undangan Tuhan dalam meja perjamuan kudus itu. Mari kita bersama-sama membawa persembahan kita. Persembahan dapat Anda bawa melalui scan QRIS atau transfer ke rekening BCA gereja masing-masing. Setelah kita selesai memberikan persembahan, mari kita bersama-sama menyanyikan Karena Salib-Mu.
persembahan kita dalam doa. Tuhan, kami bersyukur walaupun di tengah kondisi yang tidak mudah ini Tuhan, kami masih Engkau berikan kelimpahan berkat, dan kami juga masih dimampukan untuk memberi persembahan kepadamu, untuk mengungkapkan rasa syukur kami kepadamu Tuhan, dan juga sebagai bentuk ketaatan kami kepadamu. Tuhan, biarlah persembahan ini boleh menjadi sumber daya yang mendukung gereja kami di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sudah dipercayakan Tuhan kepada gereja kami. Dan Tuhan, biarlah dengan hati penuh syukur juga kami tidak hanya mempersembahkan harta dunia ini, tetapi segenap diri kami Tuhan, kami bawa juga ke hadapan-Mu sebagai persembahan. Tuhan, terimalah persembahan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang sudah berkorban bagi kami. Amin. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan menerima berkat daripadanya. Kasih dari Allah Bapa yang kekal dan sempurna, anugerah dari Tuhan Yesus yang berlimpah-limpah, pertolongan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus senantiasa bersama-sama dengan saudara, mulai dari saat ini dan seterusnya. Amin. Ibadah minggu kita setelah selesai, silakan duduk dan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati.